Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit kita mengulang tentang kajian kita, di mana kajian kita fokus pada kajian ilmu ma'rifatullah, yang mana ilmu ini jarang dikaji pada akhir zaman ini, di mana orang sudah banyak mengejar ilmu-ilmu yang lain, padahal kenal ke pangeran itu pungka. Pertama, bahkan Allah tegaskan dalam hadis qudsi, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu kenal ke Allah. Namun nyatanya orang sudah pintar baca kitab kuning, sudah ke pondok puluhan tahun, tapi setelah ditanya tentang Allah, kelimpungan, tidak usah tanya Allah katanya, dengan kaidah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Katanya, apa saya tetapkan Allah dan jangan bertanya tentang zatnya Allah. Pertama, dalil ini bukan hadis, bukan juga atsar para sahabat, bukan, tapi ini kaul daripada para ulama. Yang sebenarnya terkadang ini kan disalahpahami. Jadi dilarang bertanya tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud zat di situ yaitu adalah bentuknya Allah. Karena Allah itu bukan bentuk. Dia wujud, laisa kamitslihi syai'un. Kemudian yang kedua, tafakkaru fi khalqillah. Maka bertanyalah tentang apa yang dijadikan Allah. Ini sebetulnya kan sinkron dengan dalil-dalil yang lain. Dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdekat dengan kita, yaitu adalah diri kita. Nah, di situ baru ada dalil yang mengatakan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal diri, dan diri kita itu kan tahu. Semua orang diri kita itu adalah cipta, masuk dalam kategori tafakkaru fi khalqillah. Artinya, saya ingin menegaskan bahwasanya dalil atau qaul yang mengatakan bahwasanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah itu bukan dalil menolak orang mengenal kepada Allah. Dan bahkan seandainya kalaupun itu adalah dalil, katakan itu hadis, nah itu juga bukan dalil untuk melarang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena ada tafakkur fi khalqillah tadi jalannya. Karena dengan mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal kepada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikhususkan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu yaitu adalah mengenal diri. Man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Orang siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Artinya justru kaul ini mendorong kita untuk mengenal Allah ketika disandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ketika mengenal kaulnya Ibnu Rusdi yang mengatakan awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Awal sekali yang diwajibkan kepada manusia yaitu adalah mengenal Allah. Mohon maaf, ini mungkin kepada yang lama-lama diulang-ulang, paling tidak sampai itu menguasai dalilnya gitu loh. Nah, ini mungkin lebih kepada yang baru, karena kita tidak dibagi kelas di sini kan. Kalau di Batam saya buka kajian ini kan ada kelasnya, jadi enak buka materi itu ya langsung. Yang lama sudah lanjut materinya.
Dan yang baru, ini baru apa namanya, pengenalan. Jadi materi-materi, dalil-dalil yang disajikan, nah, kepada yang baru-baru. Tapi karena di sini campur, ya akhirnya ya jika ada yang baru kita ulang lagi, kita ada yang baru ulang lagi, walaupun nanti tetap nanti ke atasnya untuk melayani yang lama. Namun yang lama itu hendaknya dalil-dalil itu dikuasai, Pak, karena kita memang tujuan kita itu ma'rifatnya kepada Allah dan merasakan hakikat daripada ma'rifat itu, dan itu berupa ad-dauk. Itu sebenarnya tujuan yang utama. Tapi pada kita ini juga membantu dakwah sekaligus, membantu dakwah. Dan itu diantaranya kan ada orang-orang yang ngajak mujadalah dengan kita, ngajak diskusikan dengan kita kan. Nah kalau kita tentang pendalilan kita juga lemah, maka walaupun kita sudah mengalaminya sendiri, musyahadah dengan sendiri, bahkan mahabbah pun, tapi kalau pendalilan lemah, ya kita enggak, itu juga Pak, kurang maksimal kita. Nah, karena kita membantu orang di luar sana untuk menerangi, karena terkadang kita kan dikantar dengan fikrah-fikrah, dengan pemikiran-pemikiran, kemudian bahkan dengan dalil-dalil yang berseberangan dengan dalil qat'iynya. Karena yang melarang untuk mengenal kepada Allah itu nyatanya bukan dalil qat'i, bukan dalil yang kuat. Nah justru yang mewajibkan untuk mengenal Allah itu dalil kuat. Kenapa dikatakan dalil kuat? Ya Al-Quran. Yang paling qat'i, yang paling kuat itu ya Al-Quran. Kemudian hadis. Sudah begitu, grade hadisnya yaitu adalah hadis qudsi, masih kurang qat'i, apa lagi? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di dalam rukun iman, ya iman kepada Allah pertama. Kemudian pada rukun Islam yaitu adalah syahadat. Ini apa? Menunjukkan bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ya pertama. Bagaimana kita mengatakan bersaksi? Pada rukun Islam kita bersaksi. Kemudian demikian juga dengan rukun iman itu beriman kepada Allah. Orang beriman kepada Allah itu orang yang sudah menyaksikan, baru mengimani, baru mempercayainya. Kita percaya kepada apa yang tidak kita kenal, apa yang tidak kita saksikan. Itu kan bukan iman yang sebenarnya, baru iman katanya. Katanya Ustaz, katanya Kiai, Tuhan kita itu bernama Allahu namanya. Padahal tegas-tegas Imam Nawawi mengatakan man abdal isma fahuwa kafir. Siapa yang menyama dia kafir. Artinya apa? Memperak kenalkannya mana? Yaitu kita masih tertutup. Kafir itu tertutup, masih dihukumi kafir. Dan itu para ulama yang mengatakan demikian. Maka kaul itu daripada Imam Syafi'i yang digubah lagi oleh Imam Nawawi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man abdal makna fahuwa munafik. Orang siapa yang menyembah nama itu munafik. Dan hal seperti ini para kita sengaja kadang diskusi dengan apa tuh, dengan kiai-kiai, dengan Kiai Taba itu hari sampai setengah hari, dengan Bapak Muhammad Said itu seputar itu juga. Intinya para mulia memang akal nggak bisa nolak, baik pendekatan daripada dalil maupun akli, karena akal yang nggak bisa nolak, apalagi ketika didukung dengan dalil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada satu yang sering yang jarang ketemu tuh. Jadi ada dua kelompok ulama sejak zaman dulu. Memang ada yang mewajibkan sesuai dengan dalil-dalil yang qat'i untuk mengenal kepada Allah. Kemudian ada yang melarang kesannya. Padahal yang dilarang itu adalah ilmu sir.
Dan ilmu sir itu bukan ilmu ma'rifat sebetulnya. Ilmu sir itu adalah keterangan para ulama bainallah wa bainahu, atau bainahu wa bainallah. Bainallah wa bainahu itu adalah pengalaman hakikat secara pribadi terhadap seorang hamba yang Allah berikan khusus kepadanya, seperti kekaramatan, kekasafan, itu kan bainallah, antara Allah, wa bainahu, dan hamba. Nah, atau antara hamba dengan Allah. Itu rahasia, dan itu masing-masing pada saat orang itu seorang salib diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun, baik dia pada tahap syariat, karena orang-orang syariat pun berjalan di syariat, ya banyak Allah berikan kelebihan. Walaupun kalau masih tahap di syariat dan tarekat, itu banyak orang yang tergelincir karena arah pandangannya itu kepada pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tarekat pun demikian juga. Terkadang-kadang Allah uji dengan kemustajaban, kadang Allah uji dengan kekasapan. Nah, kekasapan itulah tersingkapnya hijab itulah, maka itu dia bisa tahu ke masa depan, bisa tahu apa yang akan terjadi. Itulah yang disebut dengan ilmu rahasia, dan semua sepakat bahwasanya dilarang untuk membuka rahasia itu karena menjadi fitnah. Kenapa menjadi fitnah? Itu orang tidak mengalaminya, dan kita saja yang mengalaminya. Kemudian bagaimana orang akan diajarkan apa yang tidak kita pandang, apa yang kita tidak alami, kan? Dan itu akan menjadi fitnah karena itu terjadinya itu di luar akal, kharijul anil ada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang melarang dan yang anti tentang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari sejak zaman dahulu. Memang ada kelompok ulama yang memang membatasi, ya. Namun tujuannya adalah untuk merangkul orang-orang yang belum mapan syariatnya, untuk membesarkan hati mereka. Mereka bukan tak tahu dengan ilmu ma'rifat, akan tetapi mereka membela orang-orang awam, ingin membanggakan orang-orang awam. Itu satu. Namun yang beralasan demikian ini, kalau dia ulama, kalau dia ustadz, kalau dia kiai, nah yang melarang orang mengenal Allah itu ya rata-rata kalau zaman sekarang itu terkadang ya dia yang nggak kenal Allah. Kalau ulama dulu kan dia yang mengenal, cuma dia ingin merangkul, kemudian akan diberikan bimbingan sistematis. Kemudian yang kedua yaitu adalah orang yang memang anti dengan ma'rifat itu. Bahkan bahasanya aja ditentang, seperti kelompok-kelompok Wahabi. Kalau itu sudah pasti orangnya sudah tak mengenal kepada Allah, dia cuma kenal namanya aja, kan, sampai pada tahapan menyesatkan. Kalau orang yang hanya berpendapat karena ingin merangkul tadi, itu adalah orang-orang yang bijaksana, dan mereka tidak ada yang pernah menyesatkan itu karena mereka juga mengalaminya hal itu, dan dia tidak akan pernah menyesatkan karena mereka paham betul tentang wilayah itu. Tapi kalau kelompok-kelompok yang garis keras, yang mereka sama sekali buta dengan itu, mereka itu yang menyesatkan langsung. Makanya sampai Dr. Ar-Razi itu disesatkan mereka. Itu kelompok-kelompok yang ekstrim. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya memang tidak ada dalil yang kata itu untuk melarang orang mengenal Allah. Memang yang justru yang wajib. Yang ada itu yang wajib. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai detail, makanya kitab-kitab yang diterbitkan oleh ulama-ulama dahulu yaitu adalah tentang ma'rifat, tentang Futhul Ghaib kalau Syaikhul Qadir Jailani, ya, tentang Fusus Al-Hikam kalau Ibnu Arabi, kemudian tentang Al-Hikam kalau Syekh Ta'ila As-Sakandari, banyak sekali. Termasuk di antara kaji kita itu ya adalah Risalatus Salamiyah, Ad-Durrun Nafis, itu yang sudah kesini. Nah, kemudian ada kata Barencong oleh Syekh Abdul Samad Datuk Sanggul,
itu semuanya. Kemudian ada bayan alif. Nah, itu kitab-kitab yang memang diproduksi dalam rangka apa? Kalau kitab lokal yang di Kangean itu ada namanya Ngesil Kulub. Itu produk ulama Kangean, Ngesil Kulub itu. Tapi dalam bentuk tembang. Wah, itu luar biasa. Sampai mengatakan bahwasanya kalau orang sholat, ya, sebelum dia mengenal alif lam lam ha, mengenal Allah itu yang punya nama itu, sampai butak mana itu dari tarimanya. Begitu ekstrimnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak terlalu mengambil wilayah yang ekstrim. Adapun yang ekstrim itu hanya memberikan motivasi sebetulnya. Motivasi yang kuat, memberikan sugesti sama kita untuk senantiasa mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seperti Kemael itu kan ekstrim bawaannya itu kan. Yaitu hak, karena memang untuk memberikan sugesti dan motivasi kepada kaum muslimin yang dia sama sekali buta daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembali tadi bahwasanya syahadat yang pertama. Nah, rukunnya syahadat itu kan ada 4. Rukunnya syahadat itu ada 4. Menyaksikan zat Allah, menyaksikan sifat Allah, menyaksikan asma Allah, dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Itu rukun. Kita tahu rukun kan. Kalau rukun itu kita tidak tunaikan, maka batallah perbuatan kita. Semua orang tahulah bahwasanya punya rukun sholat. Jika tertinggal satu aja, kan batal sholatnya kan. Sekarang kalau syahadat, kalau dia tidak menyaksikan zat Allah, dia cuma katanya asyhadu an la, aku bersaksi, itu sah nggak syahadatnya? Tak sah lah. Mana ada syahadatnya sah? Karena rukun itu yang mesti ditunaikan pada saat orang itu melaksanakan apa yang dilaksanakan. Nah, sementara syahadat itu tidak ada waktunya. Kalau salat kan masih ada waktunya, puasa masih ada waktunya secara syariat ya. Walaupun secara hakikat juga tidak ada waktunya, haji juga tidak ada waktunya, tapi syariat ada waktunya. Nah, terkait kalaupun syahadat, syahadat itu enggak ada waktunya. Karena saksi ke Allah itu tidak ada waktunya. Dan syahadat itu dibawa kemana-mana. Dalam segala ritual, dalam segala segi kehidupan, syahadat itu ya dibawa terus. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasampejeng syahadat ekibe. Artinya mun sampejeng tak nyaksiakeun Allah pas era pengesempeukan coba lah. Puasa tapi tak nyaksiakeun kadet se merintah puasa. Acekat haji entar ka rumahna pangeran tapi tak temu ka tuan rumahna. Coba atau mau ke Botobaran di sana. Nah, artinya syahadat panika kenapa vital, sangat vital sekali. Bahkan di dalam sela-sela kehidupan, di dalam setiap detak jantung, kedipan mata, syahadat itu tetap wajib. Iya kalau secara syariat, dibahas. Sepenting pernah syahadat lah kalian sah Islam kan selama tak murtad udah sah terak maca itu kan. Makanya sama sekali itu enggak masuk, Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rukun ya nyaksiakeun zat kan, nyaksiakeun sifat, nyaksiakeun asma'nya Allah, nyaksiakeun Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad pun disaksikan, kita nggak pernah ketemu kok. Kok bilangnya kita menyaksikan?
Padahal kita nggak pernah menyaksikan. Tapi pada hakikat Muhammad itu nggak pernah berpisah dengan kita kok. Saya rasa tak bisa menyaksikan Muhammad, ya kafir pakun. Tertutup pakun kan. Karena Muhammad itu nyata. Muhammadur Rasulullah itu nyata senyata-nyatanya. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah ya sudah wafat. Tapi Muhammad Rasulullah itu nyata, tak mati, tak ditelan zaman. Nah, cobalah kita apa? Kita recover. Menitnya. Allah sebutkan pada dalil yang berbeda tentang Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah. Kalau kita bersaksi kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, ada satu dalil yang sangat menarik. Allah firmankan, "Qul ana basarum mislukum yuha ilayya." Ini Muhammad ibn Abdullah. Kata Allah, katakan Muhammad, aku itu sama seperti kamu. Ini dalam versi jasad, dalam versi sifat basaria, sifat kebadanan. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat kebadanan, sifat tubuh, maka Allah suruh katakan sama seperti kamu sekalian, artinya dengan manusia yang lain. Walaupun tentunya artinya secara postur nih, sebatas di situ ya. Nanti dibilang merendahkan, berat. Tapi kan kemuliaan itu karena ada sisi rohani, sisi akhlak, yang meliputi akhlaknya, yang meliputi ilmunya dan seterusnya. Itu mah. Nah, tapi sifat tubuh itu kan sama. Mem dal kan sama nih apa namanya, ini jadi batang tubuh kita, mulai daripada Nabi Adam, Allah, kemudian dada, kemudian kepong, kemudian saka. Ini kan Allah, dada, kemudian kepong, saka. Kan sama ini, tubuhnya Adam itu terbentuk daripada nama Muhammad. Makanya Allah katakan, halaktu Adam min surati, sengkok antetiakan Adam itu dari kemperna sengkok itu adalah Muhammad daripada sifatnya Allah Ta'ala. Ini yang sempat dibahas kemarin itu dan kitabah, karena kitabah katanya pernah bagaimana Pak Japon jadi manusia itu kakaknya daripada Muhammad Japon. Ya saya luruskan. Ya kalau berbicara begitu saya enggak gay. Cuman mungkin begini maksudnya. Orang itu pernah mendengar ceramah saya tapi dia enggak lengkap. Mungkin itu saya ingin menjelaskan waktu itu tentang halaktu Adam min surati. Aku ciptakan Adam itu daripada gambarku. Gambarku yang dimaksud dia itu adalah Ibnu Arabi sudah menjelaskan daripada Muhammad. Dan sudah jelaskan. Makanya kan kalau diskusi itu kan enak kan, kalau tabayun itu kan enak kan, sama Pak Said itu kan. Nah, daripada apa Muhammad ini, kemudian inilah yang saya jelaskan. Makanya batang tubuh manusia itu daripada asma Muhammad. Itu kesimpulan yang saya pilih sama beliau. Tapi beliau enggak ada komentar lagi habis itu kan. Mungkin kajian itu kan di fakultas dulu kan enggak pernah didengar kan. Mau nyalahkan juga enggak bisa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, halaktu Muhammad bin surati, kembali kepada firman tadi bahwasanya ketika Allah menjelaskan tentang kebadanannya, Muhammad itu suruh katakan qul ana basarum mislukum, katakan Muhammad, saya itu sama seperti kamu, yuha ilayya. Tapi ketika Allah sebutkan tentang hakikat Rasul, maka Allah sebutkan dengan ayat begini, bahwasanya
wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Nih, Allah sebutkan ada dua dalil nih. Nah, mengenai pokok rata tentang Muhammad bin Abdullah, berarti pertama Allah tidak konsisten. Ya kan? Allah tidak konsisten dengan firman-Nya sendiri. Kenapa demikian? Di sisi lain Allah mengatakan kul ana basarun mislukum yuha ilayya. Maksudnya katakan Muhammad, aku itu sama seperti kamu. Tapi kalau ketika Allah mengatakan Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, ya, Muhammad itu tidaklah, ya, Muhammadun aba ahadin seperti bapak-bapak laki-laki di antara bapak-bapak kamu. Kan serjak sama lah kan, serjak pada kan, tak pada kelak isoro pada, kemudian sekarang itu tak pada laki-laki yang lain di antara bapak-bapak kamu kan. Coba, Muhammadun aba ahadin berrijalikum. Coba. Nah, jadi di sini kalau yang dimaksud itu yaitu adalah Muhammad ibn Abdullah, dua-duanya ayat ini, maka berarti Allah nggak konsisten. Cuman ini seorang ucap pada, cuman ini seorang wajah kan. Coba lah sampai pikir-pikir. Nah, makanya di mana ini titik temunya? Ini kan sering dibahas di Maulid Nabi ini kan. Sering dibahas di Maulid Nabi ini, terutama di Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, demi mengagungkan Rasulullah. Nah, makanya ada penjelasan di situ yaitu adalah walakin Rasulullah. Ini yang menjadi poin. Yang menjadi poin. Walakin Rasulullah. Ini yang menjadi poin. Nah, ini adalah Nabi sebagai Nabi, ini adalah sebagai utusan. Utusan yang mana? Utusannya mulai daripada wujud pertama, sirrul wujud, rahasia wujud. Wujud yang pertama diciptakan sebelum adanya alam semesta siapa? Nur Muhammad. Inilah yang bersifat rasulnya. Diutus untuk mewujudkan yang lain daripada Nur Muhammad tuh. Untuk mewujudkan surga, neraka, langit, bumi, semuanya. Kan? Nah, makanya itulah yang disebut dengan rahmat. Wa ma arsalnaka. Coba di situ ada kalimat utusan. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus, munculkan kalimat utusan di situ. Ketika Allah menunjukkan bahwasanya wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad dan illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin lagi-lagi menuju kepada Rasul wa ma arsalnaka. Ini tadi tuh. Maka Muhammadin aba walakin Rasulullah, ini kan sinkron dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin, kalau pada Nabi Muhammad ibn Abdullah, mana ada rahmatan lil alamin? Nabi Muhammad bin Abdullah itu belum dan enggak rahmatan lil alamin. Karena yang berbicara alam, itu alam dulu sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah ada. Itu mestinya kan kena rahmat tuh. Iya kan? Kena rahmat tuh. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah, jangankan kepada alam dulu, alam sekarang dan yang alam akan datang akan tersentuh. Manusia pun tidak semua tersentuh kan? Karena Islam pada saat itu masih berkutat di Mekah dan Madinah. Kemudian ke Yastrib, sudah mulai masuk ke Yaman, ke Palestina. Nah, masih di situ. Artinya masih banyak manusia-manusia yang lain. Bahkan sampai hari ini kan ke Islam semua. Agama mayoritas pada hari ini Kristen sampai pada hari ini, Nasrani. Bukan Islam. Ya kalau di Indonesia. Artinya, kalau dia adalah rahmat bagi semesta alam, maka mestinya dia berbicara, dia menyentuh kepada alam semesta. Nah, sekarang pembuktian daripada sifat Rasul.
daripada nurnya Kanjeng Nabi. Kan? Berarti dari nurnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau ini memang betul, kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, daripada nur. Jadi karena dia adalah zat satu, yaitu Nur Muhammad, alam wahda namanya kan, alam ketunggalan, alam sifat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan Nur Muhammad itu. Dari situlah segala sesuatu itu dicipta. Kalau segala sesuatu itu dicipta, baik dulu, sekarang dan yang akan datang, maka dia sumbernya kan hanya satu, kan? Berarti kalau sumbernya satu, menyentuh alam enggak dia? Mau langit, mau bumi, kena kan? Mau malaikat kena, mau surga negara kena, mau ya semualah, enggak ada yang enggak kena, kan? Nah, ini menunjukkan fakta bahwasanya Muhammadur Rasulullah. Berarti kebenarannya apa kan? Yang penjelasannya, kan? Ya, untungnya bapak-bapak tuh kan jarang bertanya sama mubalik tuh. Entah kalau sekali bapak bertanya, Ustaz, Kiai, itu Allah berfirman, qul ana basarun mislukum yuha ilayya. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan kan, maka Muhammadun aba adim rijalikum malaika rasulullah. Berarti Tuhan kita itu enggak konsisten. Marah dia. Kan? Berarti Tuhan kita itu enggak jelas berarti. Ntar ngomong begini, ntar suruh jangan, ntar tidak. Kan? Marah dia. Karena dirasa kita melecehkan Tuhan, kan? Iyalah. Ini kan terindikasi kalimat yang begini, ini kan terindikasi melecehkan Tuhan. Masa Tuhan gak konsisten? Wah, kamu musyrik nih kamu nih. Ujung-ujungnya begitu. Kamu ini musyrik ini. Nah, padahal kita ingin berbicara tentang kenyataan. Di mana titik temunya kan? Titik temunya ya ini Muhammad adalah sebagai Nabi, Muhammad ibn Abdullah, suruh samakan karena dia berjasad. Kalau ini kan belum berjasad, bahkan jasad-jasad alam semesta terbentuk daripada ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, berkait juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi, kan. Makanya keterangan seluruh para ulama yang disebut dengan salawatnya Allah apa? Salawatnya Allah kepada Nabi yaitu dengan menurunkan rahmat. Ini tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, inilah Muhammad ini. Itu salawatnya Allah kepada Nabi. Bukan Allah membaca salawat. Makanya saya kadang nggak habis pikir kalau seluruh mubalik itu mulai di Batam ke sini itu ceritanya begini. Allah memerintahkan berselawat. Allah tidak pernah memerintahkan kepada yang lainnya. Lalu Allah memberikan contoh dan melakukannya sendiri. Kan? Kalau salat katanya Allah enggak salat. Kalau zakat Allah enggak zakat. Kan? Ketika Allah memerintahkan haji, Allah enggak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah pun bersalawat. Kan sering kan Bapak dengar begitu kan? Sering. Coba kita evaluasi, betul nggak begitu? Kita ini belajar cerdas sedikit, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawatnya Allah itu kan bukan bacaan, tapi menurunkan martabat nih, martabat daripada alam hadiah, wahdah, wahidiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan, terbentuklah kita nih. Kan itu kan bukan bacaan, tapi af'al Allah. Allah berbuat, Allah melakukan. Jadi selawatnya Allah itu dengan perbuatannya, dengan menciptakan daripada awal nih.
Martabat pertama ahadiyah, martabat kedua wahidiyah, wahdah, kemudian wahidiyah, kemudian baru terbentuk roh, baru terbentuk alam misal, terbentuk mani, mada, madi, mani, manikam. Itu kan kemudian barulah terbentuk alam manusia ketika sudah di alam rahim. Kemudian barulah terbentuk manusia yang lahir ke muka bumi. Kan ini yang mau diingatkan kita dari asalnya nih. Kita sekarang kewajiban kita ini kan mau diingatkan lagi kepada asalnya ini. Tugas kita nih sekarang nih. Di sini kita kan satu dengan Tuhan nih. Coba. Makanya Allah katakan innalillah, sesungguhnya dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali kepada Allah. Bagi yang bisa kembali. Kalau tak bisa kembali jadi hantu lah dia. Mana bisa kalau tak tahu jalan balik. Tapi memang dalil harus kembali kan. Memang harus kembali karena dari situ asalnya. Coba. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan repot kalau tak tahu jalan balik. Kesasar lah, lupa jalan balik. Makanya begitu detailnya para ulama menjelaskan tentang alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah sampai ke alam insan kamil seperti sempurna sekarang ini. Maka itu ketika kita sudah berjasad seperti ini kan lupa kan ke asalnya kan. Makanya lah gedeg dodo malolo lah. Itu karena lupa. Kita nggak tahu apa-apa karena lupa. Kita mengatakan jadi kafir itu kita kan karena lupa. Padahal semua manusia itu bangsa dari makhluk Tuhan kok. Dari alam ketuhanan. Makanya manusia itu bisa sakti, bisa apa, bisa macam-macam kan. Makanya Nabi Muhammad ibn Abdullah itu bersifat jais kan. Apa sifat jais? Sifat jais itu apa namanya? Mungkin bersifat kemanusiaan, mungkin bersifat ketuhanan. Itu sifat jais bagi Nabi. Sifat wajibnya siddiq, amanat, tabligh, fatana. Satu sifat jaisnya, yaitu adalah mungkin bersifat ketuhanan, mungkin bersifat kemanusiaan. Bersifat kemanusiaan, menikah, makan, tidur, kan dalam sisi kemanusiaan. Tapi dalam sisi ketuhanannya dia berbelas kasih sayang, pemaaf, itu kan akhlaknya Allah kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia daripada asalnya daripada alam ketuhanan. Kita ini luar biasa Pak, makhluk suci. Cuma karena ini tai kita inilah jadi daging kan, bermata bertubuh inilah jadi kotoran kita nih. Tertutup dengan itu kita nih kan. Tiba-tiba sudah berdaging seperti ini, udah tak tahu apa-apa lagi lah, bahkan mau bersaing dengan Tuhan. Kan dimakan rezekinya pangeran, kekuatannya kita pakai, geraknya kita pakai, penglihatannya kita pakai, pendengarannya kita pakai, hidupnya kita pakai. Coba ngerampok kapindina pangeran, habis itu alabana pangeran ya puji. Kenapa? Lantaran tidak kenal kepada Allah. Dia cuma kenalkannya mana kan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Manusia bersifat ketuhanan. Sampai di mana tadi? Ini masih kaitannya antara Muhammad bin Abdullah dengan Muhammad Rasulullah. Jadi senyata-nyatanya, makanya kita itu sampai sekarang itu distatuskan yaitu adalah innaka laminal mursalin di surat Yasin itu, sesungguhnya kamu itu semuanya adalah utusan. Nah, kita itu utusan, semuanya itu kita utusan, tapi bukan nabi. Kan? Kenapa? Karena kita dari alam roh nih diutus kepada cangkang-cangkang kita masing-masing. Kita kan dari alam roh nih, dari alam adiyah, alam wahdah, alam wahidiyah ke alam roh. Dari alam roh terpencar ke alam misal, kemudian alam misal
membentuk lagi ke alam ajsam, ke alam kejasatan di alam rahim. Kemudian wujudlah manusia nih. Coba, ini kan dari alam roh nih ke alam jasad, ini kan kita nih diutus untuk mewujudkan apa yang dimaksud Allah kan. Coba, untuk menyaksikan Allah. Makanya seluruh ulama tafsir itu mengatakan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun itu ai illa ya'rifun. Menyembah itu ya kenal. Macam mana orang menyembah kalau enggak kenal kok? Imannya enggak jelas. Nyembah tak kenal nyembah tak tahu perak taunya mana. Ya macam mana ada kenikmatan. Sehingga masing-masing bodoh lah, bodoh, maksiat lah, maksiat. Ya sampai jeng tak temu pangeran. Mamai loran sampai jeng. Repot kan? Padahal dalil sudah menjelaskan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sampai jeng itu mi'raj. Mi'raj itu Kanjeng Nabi ketemu ke pangeran. Kan? Ketemu ke pangeran. Makanya saya kocak hosok itu sampai jeng itu. Alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Illa al-khasi'in. Kita berak itu kecuali bagi orang yang khusyuk. Kocak khusyuk itu alladzina yadunnunahum annahum mulaqu rabbihim. Orang yang ku yakin ketemu memang ke pangeranna. Cenglah jelas-jelas kok pangeran. Secara konteks kan cuma jarang dibahas. Kalau tersinggung enggak orang awam? Ya memang untuk tersinggung. Tak oleh ngacere orang yang tak tahu apa-apa. Ya justru karena memang tak tahu itu mau tahu apa ngacerana. Kadang logika ini nggak ketemu Pak. Kita tuh didoktrin pembodohan. Iya kan? Terus orang bodoh malah nangis malah aja. Mudoring tak awam cuma malah pakai ciri marifat. Orang tak apa tangis ya? Siapa nangis ya anu lah serka orang. Mudoring anu ciri marifat malah cak mudoring awam. Orang mengatakan justru orang tak tahu itulah makanya ada tengah ajar. Kok tunai ya orang ngajar benih nangis Maria. Tak ejab karena pikir kan. Ya itu karena didoktrin dalil dan dalil itu disalahpahami. Dan karena orang tak tahu. Iya mau orang tahu lah apa nih ajaran. Masa bakalan ajaran para nabi. Masa bakalan ajaran para wali. Kan justru karena kita tak tahu inilah kita cari tahu. Imam Ghazali itu sudah detail kok menjelaskan bagaimana harapnya orang yang tahu, orang yang tidak tahu. Ya kok nyari tahu. Jadi kok sekarang disalahkan orang yang mau ngasih tahu itu disalahkan. Kan begitupun orang yang mau cari tahu disalahkan. Loh, itu kayak Imam Ghazali aja tak masuk. Ke logika lah tak masuk. Logika orang yang tidak tahu itu justru itulah yang kita kasih tahu. Kan kita ngajari murid itu kan memang karena dia nggak tahu. Kalau lah dia guru, macam mana kita kasih tahu sama-sama guru pun. Orang udah tahu ngaji, udah tahu tajwid, mau dikasih tahu pula. Dan nyari pakaian nama-nama. Menggurui namanya kan. Karena ada orang yang belum tahu itulah. Jadi orang yang belum tahu memang kewajibannya itu mencari tahu. Itu doktrin ulama kan begitu. Disalahkan pula lah orang mau belajar tuh disalahkannya. Padahal di mana-mana orang yang nggak tahu itu kewajibannya mencari tahu. Orang nggak tahu itu kan orang gelap. Dikutak innahu kana daluman jahula. Kan coba itu Allah menyindir di Al-Qur'an tentang satu amanah. Amanah itu ya hakikat iman tuh Pak. Coba dikocak gelap lagi bodoh tuh. Inna aradnal amanata sangkuna engkau lan pernah netepaken alas samawati wal ard kalangi ben ke bumi. Coba wa asfaqna minha iya. Benar kalimat wal arda wal jibala ben ke gunung. Tapi wa asfaqna minha akan tetapi langit bumi gunung enggan dia enggak mau nerima amanat itu.
Ini poinnya amanat nih kan ceritanya. Ceritanya amanat. Alas samawati wal ardi asbaqna min ayyamilaha wa hamalahal insan, dan yang sanggup menerima amanat itu adalah manusia. Innahu kana daluman jahula, sesungguhnya manusia itu gelap lagi bodoh. Sebelum saya menjelaskan tentang amanat tuh, dia kenapa dikatakan gelap lagi bodoh? Karena nggak tahu. Menurut yang tak tahu itu kan petang. Coba lah, tak tahu wakaf ini. Kapanpun orang nggak cari tahu wakaf itu, Ustaz menalim chat begini ini jamaah manaki begini, mana ada terpandang sama dia? Karena nggak tahu kan, nggak punya bayangan sama sekali, gelap kan. Nah, tapi bagi orang yang sudah tahu, kalau jamaah sini diceritain terang, langsung ingatkan, adang langsung, dimanapun, kapanpun melengak, adang lah kan. Nah, kenapa? Manusia itu dulu sudah pernah bersaksi kok dengan senyata-nyatanya. Makanya dituntut nih pangeran. Wa id ahada rabbuka min bani adam min zuhurihim. Enggak abana pada saat bana pangeran nama keluar daripada punggung-punggung Bani Adam. Punggung-punggung Bani Adam itu dari mana tuh? Daripada alam mesal. Dulu. Sebelum alam mesal itu alam arwah. Masih ada dari roh. Nah, pada saat itu sebelum diutus itu ke badan-badan kita masing-masing nih, ke cangkang kita masing-masing nih. Itu ada yauma alastu bi rabbikum, ada hari pertanyaan, apakah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Dengan kesaksian yang nyata. Kala itu. Dan makanya sekarang ayat itu ditampilkan oleh Allah di oleh maenga. Boleh nyaksikan boleh apa ya saksi lamba. Inilah yang saya maksud tadi itu, inna aradnal amanata. Itu ada sesungguhnya aku telah amanatkan alas samawati wal arda wal jibala wal jibal wa asbaqna minha ayyaminha. Ini amanat, inilah hakikat iman yang kesaksian kita ini. Itu tentang tentang hakikatul iman. Yang kemudian inilah yang disebut oleh Nabi intan permata yang paling berharga dunia dan akhirat. Ini hakikat imannya bagi yang sudah melek dia. Makanya bila dia sudah dapat ini tentang hakikat imannya, ini itu orang itu letak foto mamatan lah, tak foto memeran lah, karena dirinya itu sudah intan permata kok. Dan puntek intan permata, harganya itu lebih baik dunia dan akhir, dunia dan seisinya ada pada diri kita. Makanya manusia itu puntek na alam, manusia itu puntek na alam, karena dia mengandung rahasia ketuhanan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku, kata Allah, dan aku adalah rahasia manusia. Ada hubungan ketuhanan intim dengan Tuhan manusia itu. Dan karena dia puntek, inni jailun, dengan Allah berfirman, inni jailun fil ardi khalifah, sungguh aku akan menjadikan manusia itu sebagai pimpinan. Puntek nah alam. Dan yang kena alam neka ulama. Bagi siapa yang dapat tentang hakikat ini, itu tetap puntek nah alam. Wali-wali Allah. Kan wali itu kan wakil. Mana ada wakil tak tahu kepada yang diwakilinya. Dan sampean wakil saya, sampean tak kenal kepada saya. Macam mana ceritanya sampean jadi wakil saya kenal aja sama saya tidak kan? Dari mana logikanya? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mbak mesro tak kenal ini, tak kenal itu, tak benih orang alim, benih orang apa, tapi kenal kayak bekel, itu wali kok. Kan? Maka dari inilah ilmu kewalian, inilah ilmu kenabian, ilmu ma'rifat itu. Memanglah nggak semua lah orang mendapatkannya. Orang belajar aja nggak semua yang mendapatkan kan, itu pun bertahap kan. Kalau semua dapat, ya nggak ada isinya pula neraka. Itu keadilan Tuhan. Makanya ketika ini dibilang tak betul sama orang, ya udahlah gak apa-apa lah. Dia hanya mengambil bagiannya aja, kita juga menjalankan bagian kita kan. Ya tapi kita alhamdulillah kita berada di posisi ini, kita alhamdulillah
dikenalkan. Kalaupun tidak umpamanya kita tembus kepada ma'rifatnya, paling tidak kita itu bisa bertemu, berkumpul dengan orang-orangnya Allah. Kun ma'allah wa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Paling tidak kita sudah tergabung kepada manakib. Itu coba kita kumpul dengan manakib. Siapa komandonya manakib? Si Abdul Qadir. Mereka palang-palangan na'abak ini teka-teki tadi kan. Apa dengan Allah? Kenal kita Allah. Kotu pertama. Tapi mendadak gagalan na meletak bisa bareng Allah. Kun ma'aman ma'allah bareng orang siapa bareng Allah. Saya rasa ragu ke Abdul Qadir Jailani. Seluruh para wali tawassul kepada beliau, seluruh para habaib, seluruh para ulama pasti tawassul ke Abdul Qadir Jailani kan. Coba, sedang kita itu mengamalkan zikir manakib si Abdul Qadir, apalagi yang mau diragukan? Coba, ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi upaya kita kenal dulu sendiri, jadi komando. Karena kalau kita tak anu sendiri, kita ikut-ikut aja. Iya, kalau yang diikuti itu lurus betul. Tempat supir tak tahu jalan, habis lah nabrak-nabrak. Koreki ke Allah tuh, tapi mulai lambat tak kenal ke pangeran lah. Ayolah. Dan kapan tanya ke tentang pangeran, ojak tanya apa kesesat rakau. Sekarang coba kita buka logika kita. Bahwasanya orang yang katanya mau mengenal kepada Allah macam sesat kan alasannya takut tersesat. Nah ini nggak ketemu Pak logikanya. Orang takut tersesat berarti dia sudah ada di jalan yang lurus kan? Iya kan? Dia sudah di jalan yang benar nih. Ketika dia berjalan baru tersesat kan? Nah, tapi mana tak kenal ke pangeran. Ini kan tentunya orang lah kenal ke pangeran, lah cek-cek ke pangeran, mahabbah ke pangeran lah kan. Kita mengajarkan bukan orang yang kenal kepada Allah, memang orang tersesat yang memang kita ajarkan tuh. Lantaran dia nggak tahu kepada Allah kan, makanya yang kita ajarkan tuh. Nah, cuma mereka yang dimaksud tuh orang-orang awam yang belum mengenal kepada Allah itu dihalang-halangi macam tersesat karena memang dia sudah tersesat kan. Dia nggak sadar kita itu semua tersesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Panca apa jarak kabeh kok sesat di pangeran memang. Sebelum kenal ke Allah, sebelum kenal ke Allah, justru karena memang sesat itulah makanya kita itu biar tak lama-lama tersesat. Dan macam tersesat sama sekali nggak ketemu logikanya. Bahasanya orang yang takut tersesat itu berarti dia sudah ada di kenyataan, sudah mengenal lah dia. Betul kalau itu yang dimaksud. Yang mau kita ajarkan itu kan bukan para wali kan. Yang mau kita ajar itu kan wali murid. Yang belum mengenal kepada Allah itu yang kita ajarkan. Ya kalau memang bapak sudah mengenal kepada, ya udah nggak usah, bapak ngajarannya aja kan, itu memang kan. Nah kalau memang bapak udah mengenal, ya udah tugas bapak itu memang mengenalkan kepada Allah. Seperti para wali, para nabi, itu memang tugasnya itu mengenalkan manusia kepada Allah. Diutusnya para nabi itu, nah inilah pentingnya, kan? Karena manusia itu daripada sini, daripada Allah, kemudian sudah turun ke alam jasad seperti ini, sudah dia terlupakan. Innahu kana daluman jaulah, udah tertutup nih, tak menyaksikan lagi Tuhannya. Makanya dari sayangna pangeran, turun nabina. Kan kumengak kan? Ben ketap na boleh. Dari belas na pangeran. Pada orang ngocak soro cacer kanjeng ngalangi henabina ben ngalangi kitab nan. Aneh kan? Coba parlo pangeran ngutus utusan nih untuk maingak manusia lah helopan na lambat lamar sakse kan? Dari belas na parlo pangeran itu ngutus ben kitab na ben taladena macam utusan nanyeng lah ben plan na memang lah dia diutus pangeran. Orang akhir sekarang itu yang katanya ustadz yang mengatakan kiai dia tuh
Jangan belajar itu biar takut tersesat. Sama sekali enggak relevan. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Biar kita itu terbuka, Pak. Akal nggak bisa nolak, apalagi dalil-dalil semua menunjukkan seperti itu. Di akhir zaman sekarang ini, mun lambai Kanjeng Nabi memang tak banyak Kanjeng Nabi. Tapi kan fakta sejarah, fakta-fakta otentik, fakta sejarah, fakta otentik, ya. Nabi-nabi itu mengenalkan Tuhan dulu. Sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, itu ayat-ayat makiyah itu mengajarkan tauhid. Waktunya itu sekitar telur lekor tahun. Sampai jeng kita ya ceri kan untuk wajib hakim kita ada ya kan. Peristiwa Isra Mi'raj itu ketika Siti Khadijah sudah wafat, Abdul Muthalib sudah wafat kok. Apalagi haji budi-budi. Selama telur lekor tahun itu ya ceri pangeran masa itu. Lemak bede, makin sabuk budi-budi lah. Budi-budi sampai mati pun, tak ya ceri pun. Nampak khianatnya. Udah gitu dia alang-alang lagi. Wah ini gimana? Makanya ketika kita diskusi dengan alumni, dengan ustadz-ustadz, dengan kiai, coba baru dia terbuka, iya ya. Sampai siapa tuh yang pernah? Itu Dr. Merwan itu, yang katanya doktor kan di Mahat Ali Sokarace itu sampai dapat gelar doktor. Nah, sekarang saya buka logika itu, dia padahal ngarah itu dari dulu itu Pak Bonla itu Saksena itu ngarah saya mau didebat di belakang. Tiba ketemu, oh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Terakhir dia, buka logika itu semuanya dalil-dalil dibuka. Kok sekarang kok jadi belakangan orang kenal ke pangeran itu? Padahal fakta otentik, kemudian data sejarah itu sudah mengenalkan kepada Allah. Budi-budi tanya, kiam ke Ustadznya. Terus sejak kapan ya berubah metode itu? Sampai dokter tanya sama saya sejak kapan berubah. Saya mana tahu. Nah, itu dia kan buruk pangrasa. Nah, Masya Allah. Dan kita sama-sama saksikan di sini hadir. Nah, jadi metode yang sudah mulai terbalik. Dasar-dasarnya yang dasar-dasarnya diajarkan tentang sifat 20. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah, yaitu memang diajarkan tentang dasar-dasarnya sifat wajib, wujud, qidam, baqa, malafatul sikabu. Tapi kan dia tidak sampai mengenalkan kepada zatnya kan yang disembah. Cuma sifat-sifatnya itu di situ aja, akidatul awam kan pelajarannya. Kita paham betul dari madrasah. Tapi untungnya itu sudah ditanamkan. Sekarang kita tinggal menjelaskan itu kok. Kan menjelaskan wujud, qidam, baqa, mu'alafatul lawadis, ikabu binafsihi. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, tarik syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kalau dulu kan nggak dijelaskan begitu kan. Ya dimakan dengan kan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kan yang pemburu Ka'bah karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi kalau dulu kita kan di aqidatul awam kan nggak pernah dijelaskan itu di mana makamnya ya, istanana ya, kan tak tahu. Sehingga memang walaupun wujud ngerti tentang wujud Allah. Udah dinyatakan di situ. Dalilnya yang dipakai Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang jadikan langit dan bumi. Padahal ketika dilogikakan sebelum langit abadi, sebelum bumi abadi, apa pangeran belum Tuhan? Ya mana? Karena yang dipakai dari di dalam aqidatul awam itu kan itu Allahul ladzi, Allah wujud itu yang dipakai Allah yang nyatakan langit dan bumi kan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, padahal kalau dibalik sebelum langit berada apa Tuhan itu belum Allah itu belum Tuhan. Coba kalau Allah itu adalah terikat dengan bukti buktinya pada langit dan bumi, sebelum pada bukti itu pangeran belum Tuhan ya? Atau nanti ini sudah binasa semuanya
pensiunlah dia jadi Tuhan. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang ma'rifat seperti Sya'ata'illah Sakandari mengatakan apa? Di kitab Al-Hikam itu beliau mengatakan Allah adalah bukti adanya langit bumi dan seisinya. Kebalikan, Allah itu adalah bukti. Kita diajarkan dari dulu langit dan bumi adalah bukti ciptaan bedena Allah. Coba, ya karena nggak kenal kepada Allah ya wajar, kan? Tapi orang Nasrani ngeklaim begitu juga. Ini Yesus yang bikin langit dan bumi ini, kan? Kayak yang pengikutnya Siddhartha Gautama, ya ini ya Tuhan juga yang menciptakan langit dan bumi. Ya udah saling klaim. Kalau sama-sama benar, karena ada yang mengatakan agama itu sama ya benar. Ya sudah, Tuhan kepungan bagi kapling aja lah. Tuhan nanti terakhir Tuhan kelahi, ada yang rebut langit, ada yang rebut bumi. Kalau kebenaran itu ada dua, ada tiga, kan? Tapi bagaimana mungkin ada kebenaran itu ada satu, ada dua, ada tiga? Kebenaran itu tetap Allah. Makanya masalah prinsip dari kehidupan makhluk ini yaitu ada tetap mengenal Allah. Makanya sebelum manusia mengenal kepada Allah posang menemukan ketenangan. Apalagi pada saat matinya jelaslah dia tak bisa kembali ke asalnya, kan? Karena itu macan. Untung-untung dia kembali ke surga, untunglah. Terus lagi kembali ke neraka dia. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, manusia itu bukan kembali kepada surga, bukan kembali kepada neraka. Allah sudah menjelaskan, laqad halaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dicipta daripada sebaik-baik kejadian. Mana sebaik-baik kejadian ini tadi? Itu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah memang menjelaskannya begitu. Coba, ini disebut dengan alamul qurba, alam kedekatan. Kenapa disebut alamul qurba? Karena ini, nur ini adalah sifatnya dat. Sifat dengan datnya, dia tidak berpisah. Kapan nampak sifat, maka nampaklah dat. Kan? Kapan nampak dat, pastilah dia yang punya sifat. Makanya Muhammad Rasulullah itu tidak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan sampai pada syariat pun ya syahadat itu nggak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah, besok wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islamnya nggak sah sampai pada syariat. Karena memang dia nggak bisa, makanya disebut alamul qurba. Inilah daripada sebaik-baik kejadian, inilah dia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesinilah kita kembalinya, bukan ke surga, bukan ke neraka. Bukan ke neraka. Yang tak tahu jalan balik, ini ya ada ke surga, ada ke neraka. Ki ontong mau kembali ke surga, mau kembali ke neraka. Makanya orang yang bisa kembali kepada Allah tuh orang yang tak punya amal. Kalau orang yang kembali kepada surga itu orang yang ahli amal. Kan? Orang yang kembali kepada neraka, orang yang amalannya rusak atau tak punya amal. Dan tak beramal dia. Mungkin Bapak yang bingung di sini, orang yang tak punya amal kok, yang kembali kepada Allah. Itulah orang ikhlas. Kan? Disampaikan sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sangkuna sampaikan kaula, kau soal kaula. Hidupnya kaula, wa mamati matena kaula, kan tadi apa-apalah. Apa yang kebuah? Dan diamal lah. Itulah ikhlas itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Ketika ini barang ini sudah kita kasih, sudah dikasih. Kan dia tak ada, tak punya. Tapi dia ahli amal. Cuma enggak punya amal. Paham kan? Kenapa tak punya amal? Dia digerakkan Allah, dihidupkan Allah, dikuatkan Allah, diwujudkan Allah. Tak ada wujudnya fana, yang ada wujud Allah, nggak ada wujudnya. Jangankan amalnya, kan? Nah, inilah orang yang muhdis itu.
Orang yang sudah menyerahkan diri, dahir sudah diserahkan, diri batin sudah diserahkan. Diri dahir dan batin sudah tak ada lagi. Kembali ke asalnya. Seneng kan? Nah, menahli amal asam pejang sidang kan. Di mall na kekuatan asam pejang bana. Samperna di mall. Ku duit lang duit di mall. Mau repot kan? Mau tandi amal apa urusan? Kan? Ntar ke toko berindungan ngepo-ngepo. Cegat di kasir kilo, selesaikan urusan dulu. Selesaikan di kasir dulu. Bagi orang yang nggak punya, nggak bawa masuk, di situ tak beli-beli. Lewat aja, nggak ada tigatan. Nggak ada tigatan, loss. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang ikhlas. Ada pertanyaan, kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang bertanya itu pada diri kita sendiri, sebetulnya. Marabbuka itu pada diri kita sendiri. Sebelum orang itu kenal kepada Allah, menggema terus marabbuka nih. Bapak-bapak yang datang ngaji itu kan karena marabbuka, siapa Tuhan saya? Siapa Tuhan saya? Ini badan ini kuburan nih, yang tercipta dari tanah. Makanya manusia-manusia yang tidak kenal kepada Allah, selamanya dia terkubur dengan badannya. Kan padahal ada isi di dalamnya yang dia bersaksi kepada Tuhannya. Tapi kapan dia tidak bersaksi, tidak bisa kembali kepada Tuhannya, maka terus menggema di situ marabbuka. Kan? Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma imamuka wa ma dinuka. Tanya tentang imamnya apa? Ditanya tentang agamanya apa? Iya, ada di sini. Kita jawab dengan sepasi-pasinya. Ada pula pertanyaan ujian sudah dibocorkan jawabannya. Iya kan? Di mana-mana ujian itu sampai kawal polisi soal jawaban kan. Kalau UAS kan atau UN itu kan dikawal jawabannya. Ini jawabannya sudah dibuka. Karena memang jawaban itu harus diketahui sekarang nih. Harus disaksikan betul. Kan? Tapi bukan dengan ucapan dan lisan. Kalau dengan lisan aja, anak-anak pun dikasih tahu. Pakai dong, mau ditanya karena akhir dong, marabbuka dong. Allahu Rabbi. Saya tahu lah di sini. Tenang aja, aku mati lah tahu jawaban aku. Di sana haruslah waktu kallimuna ahdihim, apa namanya tuh, al-yawma natimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tas'adu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak ada lagi cerita, semua itu berdasarkan kesaksian. Makanya ada orang yang mau kena tarekat, kan orang itu marabbuka, ada pertanyaan, kibada mana orang tarekat itu pertanyaan kibada. Marabbuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ma imamuka, la ilaha illallah, magendeng lampakan. Ya, wa madinuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan itu ada diceritakan Imam Ghazali itu di Ihya Ulumuddin. Dan dengan hadis yang panjang beliau itu meriwayatkannya. Dan la ilaha illallah, wa ma imamuka, la ilaha illallah. Wah, itu bagus sekali. Semua banyak pertanyaan, hanya satu jawaban, la ilaha. Karena memang semua pertanyaan apapun dalam semesta itu ada di la ilaha illallah kan. Kita udah bahas itu kan. Coba. Adanya di la ilaha illallah. Jawabannya itu simple, hanya satu. Orang tarekat itu hanya la ilaha illallah. Makanya malaikat itu nggak tahu apa-apa. Mana tahu dia malaikat itu, apalagi tentang hakikat makrifat. Cerita Mi'raj, Jibril tak bisa tembuskan. Makanya malaikat itu paling nggak tahu. Kapan ada orang jawaban, dia tahunya
Marabbuka ya sesuai dengan soal jawaban. Kapan ada pertanyaan dijawab tak sesuai dengan soal jawaban, malaikat tak tahu lagi. Makanya ya terakhir dalam riwayat hadis itu dia terakhir, ya Allah, ini hambamu ini baru meninggal. Ditanya marabbuka, dia la ilaha illallah. Ditanya imamuka, la ilaha illallah. Semua pertanyaan dia jawab, satu jawaban aja. Apa sih pangeran? Wah, itu bukan urusanmu, itu kekasihku, katanya. Bentar dia. Kan? Itu bukan urusanmu. Itu kekasihku, Masya Allah. Makanya tak kira bucok, teging, tak kira kakak nolak. Orang tarikat itu mati dalam tarikat itu kan tak utuh, badannya utuh. Ini jaga dengan Allah. Karena bulunya, kulitnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, uratnya, sumsumnya, semua dia itu dzikir kullu jasad kan, itulah dzikir kullu jasad tuh yang berlaku. Tulang, sumsum, darah, daging, kulit, bulu, urat, semuanya semuanya Allah. Maka itu dia dijaga. Makanya tolong walaupun kita sudah musyahadah, ini tetap dirasakan, karena itu tetap asma'nya Allah. Tak satu helai rambut pun kan, kemudian tak satu napas pun yang terlewatkan, melainkan semuanya itu Allah. Tuliskan intan, permata, dan itu tidak mengganggu makrifat, karena itu jalannya kan di situ ada. Makrifatnya kan tetap Allah kan. Sebab begini, kalau sampean tidak mengaktifkan itu, sampean walaupun makrifat hilang timbul kan. Kalau sampean tidak menjaga jalannya, ya buat ini pernapasan, sampean takkan merasakan nikmat yang kekal. Hilang timbul, nanti hilang, timbul lagi. Timbul pun cuma hitung 2 detik, habis itulah hilang lagi. Apa boleh lah bibinian mekel-mekel, hilang lah. Apa boleh anak lah nengok ini nengok itu, hilang lah. Makanya itu penjagaan, muraqabah, dijaga. Cuma kalau orang makrifat, artinya di situ hanya sekedar bahasa. Muraqabah itu mengintai, itu menjaga, itu hanya sekedar bahasa, tapi hakikatnya Allah juga. Saya mumpung ingat tadi itu, ingin melanjutkan tadi itu teka-teki, masa Allah hanya mencontohkan pada saat salawat, ya kan? Contohlah, fadkuruni adkurukum, washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku dan aku akan ingat kepada kamu. Allah memerintahkan dzikir, kemudian Allah juga Nah, kemudian ada hadis yang menjelaskan yang makbumnya itu, engkau memuji kepadamu tidak akan pernah sama dengan aku memuji akan diriku. Berarti Allah juga memuji dirinya. Tapi penceramah rata-rata tidak ada satu amalan kecuali ketika Allah bersalawat, Allah pun bersalawat, yang lain tidak ada. Boleh dipahamkan? Di mana-mana tuh ceramah. Kita dengar, kita nak buka ini secara dalil aja. Masa sampai di situ. Padahal di selawat Allah itu kan bukan membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad kan, tapi salawatnya Allah itu menurunkan rahmat. Nah, artinya di situ ada ketidakadilan. Saya hanya mengatakan itu aja kok. Kan ada ketidakadilan. Kok hanya pada salawat dan menafikan yang lainnya? Allah tidak pernah melakukan kecuali pada saat salawat. Itu di mana-mana tuh diceritakan. Padahal Allah perintahkan dzikir, Allah pun Allah perintahkan bertasbih, Allah pun bertasbih. Kemudian Allah perintahkan hamdalah, memuji, maka Allah pun memuji dirinya. Bahkan ketahuilah bahwasanya
Kalau orang memang tembus ma'rifatnya ketika Allahu Akbar, maka siapa yang mengatakan Allahu Akbar tuh? Kalau orang ma'rifat, ya kan Allah juga yang menyatakan Allahu Akbar. Terus siapa pula yang menyatakan? Diri sudah tenggelam kepada Allah, maka Allah pun. Makanya ada yang dalil mengatakan bahwa al-abidu wal ma'budu wahidun, senyempur saya sempet setong. Berarti kalau begitu Allah salat. Coba. Nah, gitu. Makanya sangat tidak fair, makanya saya sangat tidak adil ketika dikatakan tidak ada satu amalan yang Allah sendiri mencontohkannya kecuali pada saat Allah bersalawat, Allah memerintahkan salawat kepada kita, kemudian Allah pun bersalawat. Tidak adil, kan? Seandainya ada pengadilan kerohanian, saya yang pertama akan menontonnya.